Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Dan dia memiliki lebih dari sekedar avatar ini. Satu hal yang sama dengan Anda. Kekuatan dewa tidak dapat meningkat, dan kekuatannya, avatar mereka semua lebih kuat dari dewa. Dan tampaknya sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki klon. Permaisuri mengangguk dan melanjutkan. Apakah dia yakin Permaisuri tidak mengetahui identitasnya? Sepertinya dia percaya diri, tapi sayangnya dia memiliki 3 avatar dan seharusnya tidak ada kesalahan. Permaisuri berkata. Xiaoyan sedikit terkejut. Meskipun Permaisuri tertidur lelap, dan tidak lama kemudian dia bangun, dan dia telah menemukan kebenaran dan kenyataan dari istana dewa berburu. Terlihat bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Wanita masih sangat kuat, yang membuat istana dewa berburu sangat cemas. Setelah mendengar bahwa Kaisar Wanita telah pulih, tampaknya tujuannya adalah untuk mencegah Yang Mulia datang lagi. Tetapi istana dewa berburu tampaknya tidak tahu bahwa Yang Mulia tidak akan datang. Tetapi reinkarnasi kemudian datang dengan tenang, tetapi kekuatan Xiaoyan terlalu lemah. Suho itu benar, hampir tidak ada yang meragukan bahwa Xiaoyan dan Yang Mulia dapat terhubung. 3 avatar, aku khawatir ada celah besar antara kekuatanku saat ini dan dia. Dan aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Xiaoyan tersenyum masam ketika mendengar itu, karena kekuatan Suho sendiri jauh lebih kuat dari Xiaoyan sendiri. Meskipun Xiaoyan juga memiliki 3 avatar, itu jelas masih tidak ada bandingannya dengan avatar Suho. Lagi pula, Suho memiliki istana dewa berburu yang besar di alam Xuanyin. Dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, bagaimana mungkin ketiga avatarnya biasa saja? Seperti Yonghe barusan, dia tampaknya dikalahkan oleh Xiaoyan. Namun nyatanya, serangan Xiaoyan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, dan bahkan diblokir dengan sengaja agar tidak mengungkap identitas aslinya. Sekarang sepertinya memang begitu. Suami tidak perlu khawatir. Ketiga avatar itu hanya masalah kecil. Permaisuri tersenyum dan Xiaoyan tersenyum kecut. Sungguh pada saat ini, Xiaoyan merasa diperhatikan. Ada permaisuri di alam Xuanyin dan sang ratu di Shenxi. Meskipun Yang Mulia telah meninggalkan banyak cinta, tapi itu sangat baik untuk Xiaoyan. Ada sesuatu yang aneh bagiku. Xiaoyan sedikit mengernyit dan menatap permaisuri. Nama permaisuri harus ada di alam Xuanyin seperti Shenxi. Semua orang harus tahu mengapa di jalan ini dan di kota Vientiane sepertinya semua orang tidak mengenal Yuan Er. Pertanyaan ini sudah lama melekat di benak Xiaoyan. Tampaknya mereka semua telah memperhatikan penampilan permaisuri yang tiada tara, tetapi mereka tidak tahu identitas permaisuri. Jika tidak, mata orang-orang ini pasti tidak berani untuk menatap secara langsung. Selama bertahun-tahun itu mungkin menjadi fokus alam Xuanyin. Tetapi dengan perubahan tahun, banyak hal telah berubah. Dan tidak banyak orang yang mengenal saya di era ini. Sudut mulut ratu sedikit terangkat. Dan 2 lesung pipi yang indah muncul di samping sudut mulutnya. Sangat sulit untuk tidak mencintainya. Jika dia tidak memperhatikan, dia akan tertarik dengan wajahnya. Tapi bukannya tidak ada yang akan mengenalinya, kan? Kecuali sebagian besar orang di kota Vientiane, yaitu deretan pembangkit tenaga abadi, adalah bawaan Yuan Er, termasuk rumah lelang. Xiaoyan berkata lagi, dan permaisuri segera menutupi wajahnya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Suamiku sangat pintar. Permaisuri tertawa dan Xiaoyan mendesis dingin ketika mendengar kata-kata itu. Jika demikian, maka kekuatan yang dimiliki oleh permaisuri bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Xiaoyan.
Berarti istana Dewa Perburu tidak ada yang perlu ditakuti. Yah, itu benar-benar wajah yang tak tahu malu. Xiaoyan tidak berdaya. Meskipun menjadi anak kecil seharusnya sangat nyaman, Xiaoyan tidak bisa merasa nyaman sama sekali. Permaisuri tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiaoyan dan senyum di wajahnya bahkan lebih besar. Sementara mereka berbicara, Kelinci Pingyun telah membawa mereka berdua ke dalam kabut abu-abu. Jarak pandang di sini cukup jelas, tetapi itu hanya mewarnai dunia dengan lapisan kain kasa. Kabut abu-abu ini tidak biasa, tetapi dibentuk oleh sihir energi. Jika Anda menghirup sihir untuk waktu yang lama, Ki pasti akan terpengaruh olehnya. Seperti untuk situasi apa yang akan terjadi tidak diketahui. Dalam kabut abu-abu, beberapa sosok yang berlari kencang dapat terlihat, dan mereka semua menuju inti, tetapi sangat sedikit misterius. Ada beberapa gunung yang menutupi langit dan menghalangi matahari, seperti parit menjulang ke awan. Meski tidak mudah tersesat, juga sulit menemukan jalan yang benar. Membangun labirin dengan pegunungan tampaknya tidak mudah menemukan istana Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan melihat sekeliling dan melihat banyak sosok mencari di mana-mana. Lokasi Raja Iblis Tianhe tersebar, tetapi tidak mudah untuk benar-benar memasuki istana inti Raja Iblis Tianhe. Yuan apakah ada indikasi di slip batu Gio? Tanya Xiaoyan. Mencari tanpa tujuan di sini jelas bukan jawabannya. Berdasarkan pemahaman saya tentang sifat Tianhe, dia mungkin tidak akan membangun istana untuk dirinya sendiri. Kami telah memasuki ruang lingkup keinginannya, jawab permaisuri. Xiaoyan tertegun dan melihat sekeliling lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Hati-hati, jangan mengira namanya terdengar normal. Tapi dia adalah orang yang sangat gila. Meskipun dia telah jatuh sekarang, dia pasti telah memperhatikan surat wasiat ini. Apakah kamu ingin tahu apa informasi di slip gioknya? Permaisuri berkata perlahan, tetapi dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan nasihatnya. Xiaoyan memandang permaisuri dengan rasa ingin tahu, tetapi permaisuri tidak pernah menyebutkan isi dari batu giok itu kepadanya. Dia meninggalkan warisan, tetapi jika kamu ingin mendapatkan warisannya, kamu harus mengorbankan ribuan orang. Setelah jeda, permaisuri menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut, "Mengorbankan ribuan orang?" Xiaoyan terkejut. Ternyata inilah alasan sebenarnya mengapa permaisuri menyebarkan berita. Retorika yang dia sukai dari kegembiraan sebelumnya hanya membujuknya. Tujuan menarik orang-orang ini adalah untuk membuka warisan Raja Iblis. Jangan khawatir, ada 10.000 orang, itu akan segera tiba. Permaisuri tersenyum. Xiaoyan melihat sekeliling dan mereka sepertinya tidak menyadari sosok yang masih mencari-cari di kabut abu-abu. Raja Iblis Tianhe suka menjarah sepanjang hidupnya. Jika Anda bisa membuka warisannya, mungkin akan ada banyak harta karun di masa-masa sulit. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Kecuali hadiah dari seniornya, dia benar-benar tidak melakukannya. Tidak memiliki banyak hal yang bisa dia dapatkan. Perang sudah dekat. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan beberapa senjata yang lebih mematikan. Tapi saya harus mengorbankan 10.000 orang untuk membukanya. Bukankah itu terlalu kejam? Gumam Xiaoyan. Meskipun Raja Iblis Tianhe suka menjarah, dia tidak suka membunuh sembarangan. Dia hanya merampok dan tidak membunuh. Oleh karena itu, 10.000 orang hanya membuka syarat warisan. Dan mereka semua memiliki kemungkinan untuk mendapatkan warisan. Hanya saja mereka tidak tahu berapa banyak orang yang dapat bertahan di bawah energi jahatnya untuk berapa lama. Tentu saja, mereka yang bisa masuk ke sini harus memiliki kecerdasan luar biasa dan berbagai cara atau menjadi kuat.
dan mereka semua akan memperhatikan sejauh energi sihir yang dihirup. Setidaknya tingkat energi sihir saat ini masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Melihatnya sekarang, energi iblis ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagiku. Xiaoyan memiliki jantung api di tubuhnya, dan kekuatan api yang kuat dapat menghilangkan energi iblis secara tidak sengaja. Permaisuri sedikit mengangguk. Matanya yang indah tiba-tiba menoleh ke satu sisi. Xiaoyan juga mengikuti pandangannya, dan kebetulan melihat dua sosok yang dikenalnya. Baju besi hitam pada mereka berdua seharusnya yang paling akrab bagi Xiaoyan. Mengapa Taisu datang ke sini? Xiaoyan sedikit mengernyit. Matanya tertuju pada dua sosok di kejauhan. Tidak mengherankan, setelah orang-orang Taisu datang ke alam Xuanyin, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya mencari keberuntungan. Mungkin karena sumber daya di dunia Taisu sudah lama langka. Meskipun ada baju besi dewa palsu, lagi pula itu hanya benda asing. Siapa yang tidak ingin membuat diri mereka benar-benar kuat? Kata permaisuri perlahan. Apakah ini metode agresi mereka? Gumam Xiaoyan. Permaisuri tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Sumber daya kecil ini bukan apa-apa. Rencana mereka bahkan lebih besar. Apa yang mereka inginkan adalah seluruh sensi. Setelah bangun, permaisuri menemukan bahwa dunia Taisu diam-diam telah mendirikan titik pertemuan di alam Xuanyin. Ratusan orang kuat sedang duduk di kota, menyerap pembangkit tenaga abadi dari alam Xuanyin untuk digunakan. Mengingat waktu, kemampuan tata letak kekosongan eterik dapat tumbuh dalam ribuan tahun. Karena mereka di sini dan memiliki wajah yang buruk, maka Xiaoyan harus tegas dan jangan sopan. Apakah Xiaoyan ingin membunuh istana dewa berburu? Itu masih terlalu kosong. Semuanya tergantung pada permaisuri. Hanya kekuatan permaisuri yang dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak ini. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Taisu akan berakar di alam Xuanyin begitu cepat, dan dia bahkan lebih kuat. Taisu bersembunyi sangat dalam, dan informasi yang kami peroleh sejauh ini tidak cukup. Tetapi jika Anda ingin melawan mereka, apakah Anda ingin menghancurkan istana dewa pemburu terlebih dahulu atau Taisu? Apakah itu Taisu atau istana dewa berburu? Permaisuri memiliki cukup percaya diri untuk mengalahkan mereka. Hancurkan yang lemah sebelum membunuh yang kuat. Yang mana menurut Yuan yang lebih kuat? Tanya Xiaoyan. Taisu muncul kembali. Kaisar wanita berkata perlahan. Xiaoyan juga ingat, setelah mendengar kata-kata itu, Taisu sudah mulai menata dunia nyata Xuanyin. Dan Taisu harus memiliki tata letak yang lebih besar di sensi daripada di alam Xuanyin. Tetapi Taisu tidak berani melakukannya di sensi. Ketika tidak ada kekuatan absolut, Taisu akan lebih banyak tidur dan bersabar, kecuali mereka sudah memiliki suara dan kekuatan tertentu seperti di alam Xuanyin. Mereka berani tampil secara terbuka dan mereka tidak takut untuk mengungkapkan identitas mereka. Jadi sangat mungkin Taisu memiliki jurus pamungkas mutlak, seperti yang dikatakan permaisuri. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukannya. Diperlukan lebih banyak informasi. Kedua orang ini tepat dan kita bisa mulai dengan mereka terlebih dahulu. Dapatkan lebih banyak berita. Xiaoyan memandang dua Taisu yang telah melarikan diri jauh saat ini. Matanya sedikit menyipit dan niat membunuh sudah ada di dalam hatinya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tanah yang sepertinya besar seperti parit. Gunung benar-benar mulai bergerak. Perubahan yang mengguncang bumi terjadi di sekitarnya, dan jaring merah raksasa terlihat menutupi langit di udara. Untungnya, kelinci Bingyun bereaksi sangat cepat dan segera menurunkan dirinya untuk menghindarinya. Kecepatan penurunan jaring raksasa itu tidak cepat. Tujuannya sepertinya bukan untuk melenyapkan, tetapi untuk menyelimuti semua orang di dalamnya. Setiap orang yang memasuki ruang ini tanpa kecuali
diselimuti jaring raksasa ini, dan dunia telah mengalami perubahan. Artinya, jumlah orang yang datang telah mencapai 10.000, dan warisan dari Raja Iblis Tianhe telah dimulai. Jaring raksasa ada di udara dan memancarkan fluktuasi yang sangat dahsyat. Untuk saat ini, tidak ada yang mau untuk menguji kekuatan jaring merah raksasa ini. Dan tanah kabut abu-abu di atas jelas jauh lebih tebal, sehingga jarak pandang terpengaruh. 10.000 orang berada di dalamnya, jatuh ke dalam momen ketenangan. Tetapi ketenangan ini sepertinya mengandung niat membunuh. Merah muncul di kabut abu-abu. Cahaya merah ini terbang sangat cepat dan sepertinya tidak memiliki aturan. Xiaoyan melihat salah satunya, dan saya bela diri menyebar di belakangnya menangkap salah satunya. Xiaoyan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, dan tanda merah di telapak tangannya berubah menjadi pil sumber seperti darah merah. Xiaoyan merasakan sedikit Genesis Ki. Ini mengandung Genesis Ki yang sangat murni. Tetapi pada saat yang sama, selain Genesis Ki, ada juga Ki Iblis. Apakah ini keberuntungan tingkat pertama? Gumam Xiaoyan. Sudah ada banyak suara siulan di hutan, dan tampaknya perebutan pil sumber telah dimulai. Setelah Xiaoyan menangkap lebih dari selusin pil sumber, tiba-tiba ada beberapa suara berderap, meraung ke arah Xiaoyan. Jelas, jumlah pil sumber ini terbatas, dan pil sumber ini tampaknya tidak memiliki aturan dan tujuan. Tetapi sebenarnya pil sumber menarik semua orang dan memicu pertempuran. Cahaya dingin datang dari kabut abu-abu. Xiaoyan menoleh ke samping untuk menghindarinya. Tapi cahaya dingin itu meledak seketika setelah Xiaoyan menghindarinya. Duar! Untungnya, kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan dia tidak terpengaruh olehnya. Setelah langkah kakinya sedikit stabil, dia menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Sepertinya saya sudah dikepung. Xiaoyan melihat sekeliling. Satu demi satu sosok dalam kabut abu-abu terus mendekat. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan seperti binatang buas. Tetapi penampilan orang-orang ini agak aneh. Mata mereka bersinar merah, menghembuskan kabut merah. Seorang dewa pertempuran berani datang ke sini tanpa izin. Sebuah suara menghina datang dari hutan. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan menarik 8 penguasa Black dari belakang. Sudah lama sejak dia bertarung. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus terus bertarung. Bagaimana dengan puncak dewa petarung bintang 8? Kamu bisa dibunuh dengan satu telapak tangan. Ayo pergi bersama. Saudara-saudara, saya pada orang ini adalah hal yang baik. Siapapun yang meraihnya terlebih dahulu akan mendapatkannya. Meskipun mata sosok-sosok ini bersinar merah, mereka tampaknya masih mempertahankan akalnya. Tetapi dalam kata-kata mereka, mereka bisa merasakan energi jahat yang penuh dengan niat membunuh setiap saat. Melihat mulut mereka menyemburkan kabut merah, Xiaoyan tahu itu. Orang-orang ini pasti menelan pil sumber yang didapat di dalamnya. Mata Xiaoyan sedikit memadat, dan 400 juta sumber ki yang terakumulasi di bawah lautan ganda bintang sebenarnya bisa meledak menjadi 800 juta. Tidak hanya itu, api ungu merah naik dari tubuh Xiaoyan, dan sumber ki terakumulasi lagi melonjak. Sementara itu, latar belakang energi asal Xiaoyan mencapai 1 miliar.